Shalom, selamat sore. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih-Nya kita boleh ada sampai saat ini untuk hidup dalam kebenaran. Pada sore hari ini saya rindu untuk membagikan renungan singkat kepada saudara-saudara sekalian yang kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk renungannya terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima dengan judul renungan Hubungan Orang Percaya dengan Kristus dengan tema Tinggal di dalam Kristus sebagai sumber kehidupan dan buah. Sebelum melanjutkan, izinkan saya untuk membacakannya. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima yang berbunyi, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang berusaha menjalani hidup dengan kekuatan sendiri. Kita berusaha menjadi kuat, berhasil, dan mampu menghadapi masalah. Namun, seringkali di tengah usaha itu kita merasa lelah, kosong, atau bahkan kehilangan arah. Firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima memberikan gambaran yang sederhana, tapi sangat mendalam tentang hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Ia menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Melalui gambaran ini, Yesus mengajarkan bahwa kehidupan yang sejati hanya dapat kita terima ketika kita tetap terhubung dengannya. Di mana orang percaya hanya dapat menghasilkan buah dan mengalami kehidupan yang sejati jika ia tinggal dalam Kristus. Melalui gambaran pokok anggur dan ranting, Yesus menunjukkan beberapa kebenaran penting tentang hidup yang berbuah. Ada 3 poin yang akan saya bahas dalam renungan kali ini, kiranya boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk poin yang pertama, di mana Yesus adalah sumber kehidupan yang sejati yang terdapat dalam ayatnya yang pertama. Yesus berkata bahwa ia adalah pokok anggur yang benar. Dalam gambaran ini, pokok anggur adalah sumber kehidupan bagi seluruh ranting. Semua nutrisi dan kekuatan yang berasal dari pokok tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita, segala kekuatan, pengharapan, dan pertumbuhan rohani berasal dari Kristus. Tanpa hubungan dengan Dia, kehidupan rohani kita akan menjadi kering dan tidak bertumbuh. Untuk poin yang kedua, tinggal dalam Kristus adalah kunci untuk berbuah, yang terdapat dalam ayatnya yang keempat, di mana Yesus mengajak setiap orang percaya untuk tinggal di dalam Dia. Tinggal berarti hidup dalam hubungan yang dekat dan terus-menerus dengan Tuhan. Hal ini dapat dilakukan melalui doa, membaca firman Tuhan, serta hidup dalam ketaatan kepada-Nya. Ketika kita terus berada dalam persekutuan dengan Kristus secara alami, hidup kita akan menghasilkan buah, seperti kasih, kesabaran, kerendahan hati, dan kebaikan. Buah tersebut bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Untuk poin yang ketiga, tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pada ayatnya yang kelima, di mana Yesus dengan jelas berkata bahwa di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pernyataan ini mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Manusia sering merasa mampu mengatur hidupnya sendiri, tetapi tanpa Tuhan, semua usaha itu pada akhirnya tidak membawa makna yang sejati. Ketika kita melekat pada Kristus, barulah hidup kita memiliki tujuan, arah, dan kekuatan untuk menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Sebagai kesimpulan, hidup yang berbuah bukanlah hasil dari kemampuan manusia semata, tetapi hasil dari hubungan yang dekat dengan Kristus. Seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, kita pun harus terus melekat pada Tuhan. Dari hubungan itulah kita menerima kekuatan, pertumbuhan, dan kehidupan yang sejati. Melalui firman ini, kita diajak untuk merenungkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita benar-benar tinggal di dalam Kristus atau hanya mengenalnya dari jauh? Mari kita datang lebih dekat kepada Tuhan setiap hari melalui doa,
firman, dan kehidupan yang taat kepadanya. Ketika kita tetap melekat pada sang pokok anggur, hidup kita akan berbuah dan membuat kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian renungan singkat saya pada sore hari ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih, selamat sore.